Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman dari grup WA dan grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu wawasan atau pandangan tentang sakit asam lambung Wawasan dan pandangan ini adalah untuk agar semua teman-teman mengetahui bahwa sebetulnya sakit asam lambung ini 70% karena pikiran munculnya dan hanya 30% saja yang berasal dari fisik lambungnya gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita bisa merubah pikiran kita yang tadinya negatif menjadi positif gitu ya. Itu poin utamanya dalam uraian saya kali ini. Sebetulnya sakit asam lambung itu adalah sakit biasa gitu ya. Sakit biasa artinya seperti sakit yang derita misalnya batuk pilek atau apa yang sehari-hari kita alami gitu ya. Lagi kalau musim hujan seperti sekarang ini gitu ya, sering batuk pilek gitu. Nah itu sakit asam lambung ini bisa dikategorikan seperti itu sebenarnya gitu ya, sebagai sakit biasa gitu ya. Asalkan kita tetap tenang dan tidak ada rasa takut. Itu yang penting gitu ya. Jadi penyakit ini menjadi penyakit biasa aja asal kita tenang dan tidak ada rasa takut. Itu kuncinya gitu ya. Kemudian sakit asam lambung ini sendiri bisa berubah menjadi luar biasa gitu ya. Luar biasa itu adalah banyak sensasi jika dipicu oleh rasa takut itu gitu ya. Jadi kalau kita takut, maka sakit asam lambung ini yang tadinya sakit biasa, dia akan berubah menjadi sakit yang luar biasa gitu ya. Di sini muncullah banyak sensasi gitu ya. Karena rasa takut ini akan memicu munculnya sensasi gitu ya, yang disebabkan oleh anxiety atau kecemasan yang berlebihan dan juga hipokondria atau kekhawatiran yang berlebihan ya. Jadi kedua hal ini, baik hipokondria maupun anxiety tadi, itu bisa menimbulkan penyakit asam lambung menjadi sakit yang luar biasa gitu ya. Jadi akan terjadi begitu banyak sensasi yang muncul bertubi-tubi gitu di tubuh kita ini gitu. Ya, jadi mudah-mudahan paham sekarang bahwa sakit asam lambung ini tadinya adalah penyakit biasa saja, tapi dia akan berubah menjadi luar biasa. Artinya banyak sensasi yang akan muncul jika kita merasa takut.
takut ini bisa berupa anxiety, kecemasan berlebihan, dan juga bisa merupakan hipokondria ya, atau kekhawatiran yang berlebihan ya. Jadi kalau kecemasan berlebihan ini itu semacam fobia gitu ya, fobia, rasa takut, misalnya ada suara burung, ada pengumuman di masjid tentang orang meninggal ya, takut keramaian, takut mendengar berita buruk gitu ya, termasuk juga takut sholat jamaah. Nah itu termasuk dari jenis anxiety. Kemudian kalau hipokondria ini adalah kekhawatiran yang berlebihan gitu ya. Kekhawatiran berlebihan ini misalnya dia merasa dia ini sakit berat gitu ya, merasa sakit berat, apa sakit jantung, apa sakit paru-paru, tapi sebenarnya dia nggak ada penyakit gitu ya. Setelah diperiksa ke dokter, di USG, di endoskopi dan sebagainya ya, macam-macam alat pemeriksaan dokter, dia normal gitu ya, tapi dia merasa seolah-olah dia itu sakit berat gitu. Nah itu yang namanya hipokondria gitu ya. Oke ya, jadi udah paham ya mengenai hal ini. Selanjutnya ya, yang perlu saya jelaskan di sini adalah kunci untuk menghilangkan rasa takut tadi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa merubah rasa takut atau pikiran negatif tadi menjadi positif. Jadi kalau kita sudah bisa merubah rasa takut tadi itu ya, atau pikiran negatif itu menjadi positif, insya Allah sakit asam lambung ini bisa disembuhkan gitu ya, secara cepat gitu dan tuntas. Jadi semua sembuh total, artinya tidak ada sensasi dan sudah bebas makan minum ya, kembali lambung ini berfungsi normal seperti semula gitu ya. Baiklah, pada kali ini saya akan berikan ya bagaimana cara untuk merubah pikiran yang tadinya negatif menjadi positif. Itu yang pertama ya, kita harus melakukan sugesti gitu ya, sugesti ke diri kita gitu ya, dengan menyatakan ya, saya sehat, saya kuat, saya tidak takut, saya berani, saya akan lawan penyakit itu. Penyakit itu tidak bisa mengganggu saya. Pokoknya semua hal-hal yang bersifat sugesti ya, itu untuk menguatkan mental kita gitu ya. Kalau mental atau jiwa kita sudah kuat ya dengan adanya sugesti itu, maka otomatis ya, seperti kata pepatah gitu ya, di dalam jiwa yang sehat akan terdapat badan yang sehat gitu ya. Ya gitu, yang pertama kita harus mensugesti diri kita sendiri gitu ya, bahwa kita sehat dan kita kuat. Itu yang pertama. Kemudian selalu mensyukuri hidup ini gitu ya, dalam dari segi apapun gitu ya, dalam keadaan apapun ya. Kemudian kita berbagi gitu ya, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Nah itu merupakan bentuk rasa syukur juga gitu ya, dan itu akan meningkatkan tingkat spiritual kita gitu ya, atau tingkat keimanan kita. Berbagi di sini misalnya sedekah ya, infak ya, atau membantu seseorang ya yang dalam kesulitan baik fisik maupun keadaan gitu ya, yang bisa kita bantu gitu. Nah itu termasuk dari kategori mensyukuri juga gitu ya.
Kemudian, jangan biarkan energi negatif atau emosi negatif tertanam lama dalam tubuh kita gitu ya. Energi negatif itu misalnya kita suka marah-marah ya, sedih, takut, rasa frustasi gitu ya. Kemudian tidak empati. Karena apa? Karena ini akan memicu stres gitu ya. Dan karena stres itu tadi akan memicu naiknya asam lambung gitu ya. Makanya yang negatif-negatif ini tidak perlu kita pertahankan lama gitu ya. Jadi kita buang gitu ya, kita buang saja. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, coba curhat kepada teman atau sahabat terdekat untuk mendapatkan wawasan yang dapat membuka cakrawala pikiran kita gitu ya. Jadi menjadi lebih positif dari sudut pandang berbeda. Jadi kalau kita curhat ya dengan sahabat atau kawan kita, maka curhatan itu akan dapat tanggapan gitu ya dari kawan kita. Tanggapan itu dari sudut pandangan dia gitu ya. Jadi bagi kita itu akan menambah wawasan dan menambah pengetahuan bagi kita ya, sehingga kita bisa menjalankan tanggapan itu dengan rasa senang gitu ya, karena dan juga itu akan melegakan hati kita ya, karena kita jadi lega jadinya. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, melakukan sesuatu yang membuat diri kita menjadi senang dan berbahagia, seperti rekreasi ya, jalan-jalan, hobi, macam-macam hobi ya. Yang penting ya buat diri kita menjadi selalu happy ya, selalu bahagia gitu ya maksudnya. Itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, luangkan waktu bercengkerama dengan keluarga, teman-teman, klub, atau tim yang kita biasa aktif gitu ya. Jadi kita harus bisa meluangkan waktu untuk saling bersilaturahmi ya, tukar-menukar pikiran, atau ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu yang dimaksud dengan cengkerama tadi gitu ya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mulailah berpikir positif, berlaku positif, berkata dan bertindak positif, bergaul dengan orang-orang yang berlaku positif, yang bisa mengajak kita ke arah kebaikan. Jadi kita harus mulai dari pikiran sampai kepada tindakan ya, pergaulan itu harus positif gitu ya, harus positif. Itu yang ketujuh ya. Kemudian yang terakhir ya, jangan sampai pikiran negatif yang menguasai hidup kita itu ini ya selalu berada di diri kita gitu ya, pikiran negatif. Nah itu jangan sampai gitu ya. Jadi kita harus bisa menyongsong hidup ini dengan penuh rasa bahagia dan percaya diri gitu ya. Jadi kita harus selalu merasa bahagia dan percaya diri, karena kedua ini adalah kunci untuk menuju sehat gitu ya. Sehat dari dalam arti kata lahir dan batin. Itu ya yang terakhir atau yang ke-8. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat serta pengetahuan ya bagi diri kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.